Ya. Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sekali sore hari ini saya diundang ke sini dalam rangka perjalanan ke tempat lain lagi. Jadi saya mohon maaf kalau saya nanti tidak duduk bersama untuk mendengarkan dan menyimak paparan-paparan dan berbagai hal yang sebetulnya saya perlu tahu. Tapi karena ini juga info yang agak dadakan, tapi saya berterima kasih saya mendapatkan kesempatan untuk ketemu dengan sebagian besar guru-guru ya. Betul. Ya, guru-guru sejarah. Sejarah ya. Oke, guru-guru sejarah. Jadi IPS Pak. IPS dan sejarah. IPS dan sejarah. Jadi saya saat ini saya adalah anggota DPR RI Komisi 7. Komisi saya ini bermitra dengan Kementerian Pariwisata, Perindustrian, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, TVRI, RRI, Berita Antara, dan Kementerian Standarisasi Nasional. Ya, saya rasa walaupun ini lebih berat ke bidang kebudayaan, tapi tadi saya bicara dengan siapa tadi saya bicara? Mas Tri, ya, bahwasanya memang secara kebudayaan bukan mitra saya. Tapi kalau kemudian pameran museum, keberadaan museum ini bisa dijadikan alur pariwisata, ini sangat memungkinkan. Nah, tadi saya juga menyampaikan apakah pameran-pameran yang potensial seperti ini bisa didatangkan para murid juga, jadi tidak hanya para guru. Saya juga sangat yakin para guru akan menyampaikan kepada para murid. Tapi kalau para murid bisa melihat langsung, ya, signal-signal di pikirannya itu akan berbeda. Walaupun memang ini bukan hal yang mudah untuk bisa segera kita laksanakan. Tapi saya akan turut berbicara nanti dengan rekan-rekan di kementerian terkait komisi dengan kebudayaan. Semoga hal itu bisa kita jalankan. Pertama kali tidak dibuat dengan permanen tembok. Jadi pada masa Johnson, dan di sini benteng ini masih berupa benteng kayu. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam, di situ ada tulisan angka Romawi, itu kira-kira bisa diduga itu adalah masa atau tahun renovasi dari benteng yang tadinya benteng kayu dijadikan permanen. Sama dengan benteng Fredeburg. Fredeburg awalnya juga benteng kayu. Nah, kemudian direnovasi jadi benteng yang permanen. Nah, kemudian mengenai benteng itu bentuknya macam-macam. Pak Kris nanti akan lebih lagi. Benteng itu ada di dua sudut. Ini contohnya adalah benteng Randu Kuning, Randu Gunting di Kalasan. Tapi sekarang sudah tidak ada, di sana sudah jadi makam. Dua sudut. Nah, sudut-sudut dari benteng ini biasanya disebut bastion, tempat untuk mengamati, ya, untuk pengintai dan sebagainya. Setiap benteng company biasanya memakai bastion. Ini adalah benteng 4 sudut. Jadi sudut-sudut kalau di sini sama dengan di Ungaran ini, dengan di Onting ini, yaitu 4 segi. Nah, di ujung-ujungnya yang namanya bastion, bentuknya segitiga runcing, ini tempat untuk menempatkan senjata. Jadi di sini tidak salah kalau ketiruan meriam di belakang di atas. Ini juga benteng kompeni di Klaten. Sekarang sudah menjadi masjid raya di Klaten. Pernah lihat di Benteng kompeni di Pekalongan. Jadi sudutnya 4, tapi agak berbeda.
Jadi kalau seperti apa ya, pikiran kalau anak-anak buat mainan ini benteng di Pekalongan. Sekarang sudah tidak ada bekasnya. Ini yang banyak itu adalah benteng sudut 5. Ada yang mengatakan ini model kura-kura. Model kura-kura itu kelihatan sekali kalau yang model kura-kura itu seolah-olah ujung yang satu itu ke bawah, yang ujung 4 selokan, lebarnya 2 meter, yang lain sudah tertutup rumah semua. Jadi pada masa dulu untuk benteng atau Baliwarti Keraton Yogyakarta itu dikelilingi parit, terus di luarnya ada jalan inspeksi. Ya. Nah sekarang yang dulu jagang sudah menjadi rumah penduduk, jadi macam-macam, ada bengkel, ada kantor, ada macam-macam. Tapi meninggalkan satu toponim. Jagang Keraton Jogja meninggalkan satu toponim, yaitu yang disebut ada satu kampung namanya Jagang Rotowijaya. Jadi Jagang Rotowijaya ini nama dulu ya menempati bekas jagang. Ya. Yang sekarang kalau Bapak tahu mungkin museum kereta. Ini museum kereta di Rotowijaya. Ini benteng Rotterdam di Makassar. Jadi persis seperti bentuknya seperti model kura-kura. Di sini masih kelihatan sekali adanya jagat yang paling pertama. Lebar itu lebarnya sampai 6 meter. Lebarnya 6 meter, kemudian dalamnya bisa sampai 2 atau 3 meter. Karena memang untuk menghambat gerak nasi. Ya, untuk pertahanan. Nah, ada benteng, modelnya brick block. Ini seperti hanya kalau kita lihat kue donat, kue donat, tengahnya bolong atau tengahnya berlubang. Jadi persis. Ini yang ada adalah di benteng Van der Wijk di Gombong. Benteng Van der Wijk di Gombong itu yang disebut brick block. Di Semarang benteng Oranye juga brick block. Orang Semarang menyebutnya benteng Pesem. Tapi sebenarnya itu brick block. Jadi bentuknya bulat, tekannya berlubang. Persis seperti kue donat diletakkan di. Nah, ini contohnya. Jadi saya benteng Van der Wijk ini lagi set. Karena bagaimanapun sebetulnya kan harus dikembalikan ke aslinya. Seperti misalnya arsa. Arsa tidak boleh punya atau siapa kemudian harus diset. Sebetulnya barang bakalan itu sudah satu katakanlah ya penyimpangan ya. Monggo. Di sudut benteng, tapi saya juga menyebut ada yang namanya basio. Ini tempat pengintaian, bisa juga untuk tempat menembak. Ada yang bentuknya runcing, ada yang bentuknya ring. Ini model basio di benteng Belgika di Kepulauan Banda. Dulu benteng ini dibuat oleh Portugis, tapi kemudian direbut oleh Belanda. Saya itu sebentar karena tadi dari panitia yang sambutan tadi sudah. Kemudian ada pengumuman ini Bu, Nissan X-Trail H1394KG menghalangi pintu keluar. Bagi yang membawa Nissan X-Trail H1394KG menghalangi pintu keluar, mohon diitukan. Mulai dari pasar itu sampai ke selatan dulu, jalannya kan muter. Ini kebetulan ada gambarnya ini. Jadi aslinya menghadap ke timur, kemudian begitu Jalan Dandes, karena dibuat jalan yang tadinya di depan jadi belakang, yang bagian belakang menjadi bagian depan. Iya. Nah, ini
sini ada juga, ini adalah bastion dari benteng Dulceder. Jadi bentuknya seperti gelas di Roke gitu ya. Untuk kalau yang kelihatan jelas di Jogteng, di Jogja di pojok benteng itu kelihatan sekali bastionnya tidak. Nah, ini adalah yang ingin menunjukkan yang namanya parit pertahanan atau jagaan. Itu lebarnya sekian. Ada yang kemudian diberi jembatan. Tapi kalau di evaluasi Keraton Jogja dan benteng Bridgewater itu diberi jembatan angkat. Jadi kalau siang turunkan dari jembatan. Tapi kalau malam ditarik ke atas menjadi penutup dari benteng, dari pintu benteng dan jembatan tadi. Nah, untuk Keraton Jogja itu kalau malam jam 11 malam kemudian diiringi dengan tiupan trompet dan genderang untuk mengangkat. Nah, padahal di sana ada lima pengepung ya, 5 pintu gerbang, semuanya pakai jembatan angkat. Dan benteng Keraton Jogja itu adalah benteng pribumi paling besar di Indonesia. Nah, jadi sekarang kita akan melihat mengenai karir Gubernur Jenderal Jansen. Jadi Jenderal Jansen itu adalah Gubernur Jenderal yang paling celaka. Karena apa? Karena dia pemerintahnya paling pendek, hanya 5 bulan. Ya, hanya 5 bulan. Jadi pada waktu itu tahun 1806 Jansen ini menjadi gubernur di Tanjung Harapan. Di sana perang dengan Inggris kalah dalam pertempuran di Lomber, itu perang di Lomber, jadi Gunung Biru lah. Ya. Kemudian bulan Mei 1811 dia mendarat di Surabaya pada waktu masih di masa Republik Batak atau Republik Batavia atau Batavia Republik. Ini adalah republik yang didirikan bekerjasama dengan Perancis. Nah, pada waktu Napoleon dia naik dari Kaisar, kemudian mencaplok negeri Belanda, adiknya dijadikan raja di Belanda, gelarnya adalah Louis Napoleon. Louis Napoleon inilah yang menugaskan di Dandes ke Jawa. Di Jawa Dandes membenahi ya, untuk pembuatan jalan pos, kemudian membangun benteng di Mr. Cornelis di Jatinegara. Begitu dia harus kembali ke Belanda, digantikan oleh Jenderal Jansen. Dia bulan Mei mendarat di Surabaya, tapi armada Inggris sudah membayangi lautan. Bulan Agustus Inggris mulai menyerang Batavia. Lalu tanggal 26 Agustus terjadi pertempuran di benteng Mr. Cornelis yang tadi saya sebutkan, itu katakanlah direnovasi oleh Dandes. Dalam pertempuran di Mr. Cornelis, kemudian juga di Schleswig, atau sekarang Jalan Salemba, ini banyak sekali korban dari pihak Belanda, jumlahnya ratusan. Kemudian mungkin banyak yang disebutkan ke Rawa. Di sana dulu Bapak Ibu yang dari Jakarta mungkin tahu, di sana ada kampung namanya Rawa Bangke. Nah, mungkin karena dalam perkembangan kemudian sekarang menjadi Rawa Bunga. Jadi diganti oleh penduduknya. Biar tidak Berdoa mayat ya, Bangke yang mayat Rawa Bangke sekarang menjadi Rawa Bunga. 16 September pertahanan terakhir di Omuting di sini. Jadi pada waktu Inggris mulai mendekati pelabuhan Semarang, di Jansen ini kemudian menerapkan strategi perang yang disebut dengan pertahanan linier. Artinya pertahanan berlapis. Pertahanan berlapis. Lapis pertama, tadi saya membaca bukunya Lim Kian Yu. Lapis pertama itu di tanah putih. Tanah putih. Kemudian di situ terdesak, mundur, naik ke Gombel. Yang terakhir adalah di
benteng Munting. Nah, yang menjadi masalah pada waktu itu dari segi logistik itu berada itu sudah kacau balau. Yang tentara yang bertahan atas gardu yang bertahan di benteng Munting pada waktu itu sudah mulai kelaparan. Tidak ada tukang kuda, logistiknya ada kacau, sehingga mereka itu hanya bertempur setengah hati. Nah, begitu dia pulang, pertempuran jadi company sempat menembakkan beberapa kali meriam, tapi kemudian yang semuanya melarikan diri. Tanggal 18 September, Johnson harus menandatangani kapitulasi total. Begitu dia ditangkap oleh Inggris, kemudian dibawa ke Inggris, jadi ditawar di Inggris. Jadi tadi saya katakan Johnson ini adalah gubernur jenderal yang paling celaka, karena itu masa pemerintahnya pendek, begitu datang sudah harus perang. Dan dia 2 kali kalah. Pertama di Tanjung Harapan, yang kedua di Limau. Ini mengenai penangkapan di Ponorogo. Jadi Ponorogo ini sebenarnya dia mulai itu kalau tidak salah bulan Juni tahun 1825, kemudian menggelar peperangan ini. Tapi seperti ini, Pangeran Diponegoro itu pada waktu beliau baru lahir, ini sudah diramal oleh kakek buyutnya yaitu Sultan Mangkubumi. Sultan Mangkubumi pada waktu memanggil yang permaisuri, saya ingin melihat buyut saya. Kalau dia ambilkan dari kebudayaan bahwa pada waktu di bangku dia hanya mengatakan, anak ini besok akan melebihi saya untuk membuat kerusakan terhadap Belanda. Lalu Pangeran Sultan Mangkubumi berpesan pada permaisuri, anak ini kamu rawat sendiri. Makanya Pangeran Diponegoro sejak kecil ikut nenek buyutnya di Tegalrejo. Nah, setelah benar begitu mulai terdesak, tanggal 16 Februari Diponegoro bertemu Kolonel Clearance di Remo Kamal di daerah Kebumen, Utara. Lalu 8 Maret masuk ke Magelang. Tanggal 28 Maret perundingan dengan Letnan Jenderal De Kock di Magelang, terus ditangkap saat itu juga. Jadi De Kock ini tidak memperhatikan masalah etika, sifat-sifat perwiraan, kita ini kesatria sudah dihapus. Pokoknya ini Diponegoro ditangkap. Kan dia punya pendapat bahwa Belanda tidak akan berhasil menumpas meskipun katakan prajurit Diponegoro itu tumpas, perang tidak akan selesai kecuali satu-satunya Diponegoro harus ditangkap. Nah, kalau tidak jadi sudah yang boleh ditangkap dulu. Kemudian sore hari tanggal 28 Maret itu diberangkatkan naik kereta kuda dari Magelang sampai di Ungaran dan terlalu malam, lalu diinapkan di Bandung. Nah, kemudian dari Semarang di Ungaran paginya dibawa ke Semarang, terus diangkut dengan kapal Pollux ke Batavia. Tanggal 30 April putuskan dibuang ke Manado. Tanggal tahun 1834, jadi setelah 4 tahun di Manado, dipindah ke Benteng Rotterdam di Makassar. Beliau wafat tanggal 4 Januari tahun 1895 di Makassar. Adalah kamar Pangeran Diponegoro pada waktu ditawan di Semarang. Jadi ini sebelum dibubar. Sekarang di Togel. Nah, bisa kita bayangkan Pangeran Diponegoro seorang putra raja diTawan, di Inasan itu kira-kira lebarnya tidak ada 1,5 meter, ya. Panjangnya mungkin sekitar 5 meter. Nah, jadi sebelum direnovasi persis. Jadi bisa kita bayangkan betapa ya sedih,
ya pilu, ya bagaimana. Dia juga seorang putra raja pangeran, bahkan oleh rakyat diangkat menjadi sultan, yaitu Sultan Sultan Hamid. Jadi bisa kita bayangkan. Ini adalah kamar tempat penanganan Pangeran Diponegoro yang di Benteng Kota. Tidak lebih manusia itu, karena pada ada bar, ya, agak lebar, dan ada tangga ke atas. Itu kemudian untuk naik ke balkon, naik ke balkon. Nah, ini ada yang ingin saya tanya. Pangeran Diponegoro itu istrinya berapa? Istrinya berapa? Banyak sih. Oh, banyak. Jadi saya lama meneliti tentang Diponegoro tahun dasar saya mulai meneliti itu tahun 96 sampai sekarang belum selesai. Jadi 96 sampai sekarang belum selesai. Dan Pangeran Diponegoro orang Jawa. Wanita yang pernah mendampingi Diponegoro itu jumlahnya ada 7. Biasa dong, karena bangsawan dan Pangeran Diponegoro itu pangeran kaya. Ya, tanah lumbungnya ada mungkin 1.000 hektar ada. Yang dibawa ke Makassar itu Nah, sering itu istri yang ke-6. Bukan Tapi tidak 7 sekaligus. Jadi karena menurut syariat Islam hanya 4, kemudian saya yang wafat, lalu nikah lagi. kamu kapan-kapan kita ketemu cerita tentang Diponegoro boleh. Sudah Pak. Jadi ada lagi yang saya pernah selama tentang Diponegoro. Itu pertanyaan yang muncul. Itu adalah sebetulnya udah Pangeran Diponegoro itu warnanya apa? Ya. Kok sana buat kok putih, sana ada yang hitam, sana ada yang senjata. Pangeran Diponegoro adalah pangeran kaya. Mungkin pangeran paling kaya di Jogja itu adalah Pangeran Diponegoro. Karena tanah lumbungnya paling luas. Nah, bayangkan kalau orang sekarang, orang kaya, mobilnya banyak, warnanya macam-macam. Nah, silakan mau buat patung Diponegoro naik juga, mau dicat apapun, karena apa? Orang yang merawat kuda Pangeran Diponegoro itu jumlahnya ada orang 60. Jadi tidak mungkin kuda satu dirawat 60. Banyak sekali. Ya. Silakan membuat dengan warna apapun sah-sah saja. Asal jangan oleh-oleh. Nanti bukan Diponegoro naik kuda, tapi Diponegoro naik sendal. Kira-kira demikian yang bisa kami nyatakan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah diterangkan bahwa ada jalan panjang gitu ya dari perjalanan benteng ini. Nah, banyak literatur yang saya baca dalam bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Inggris gitu. Saya jarang sekali yang menyentuh teks Jawa gitu ya. Mungkin karena sekolahnya ya susah lulus gitu ya. Dulu saya lulusnya disemprit nggak mau lulus gitu. Saya beri judul pencarian yang lokal. Jadi karena sebenarnya kemarin dalam proses kuratorial ini saya pengen nemu sesuatu yang lebih baru lagi dari temuan benteng ini apa gitu ya. Setelah dalam dunia sejarah kadang-kadang sudah sulit sekali sepertinya mencari data begitu. Kemudian saya mencoba melangkah ke manuskrip gitu. Lanjut. Nah, saya berangkat dari satu pertanyaan gitu ya. Apakah benteng itu selalu terpengaruh Belanda? Nah, itu pertanyaan yang selalu saya tanyakan gitu kepada ahli-ahli benteng. Karena nanti di dalam tradisi Jawa Kuna, kebetulan saya mengajar sastra Jawa Kuna dan sastra Jawa, jadi
Ya saya nggak bisa bahasa Belanda, jadi dulu saya dapat C bahasa Belanda itu. Jadi saya akan cerita tentang dalam ingatan panjang kita, kalau kita zaman saya kecil, benteng itu ya permainan saja, permainan bentengan gitu ya. Nah, nanti akan ada di hari ketiga akan ada pertunjukan yang terkait dengan ini. Ini adalah koleksi Kinderspelen, itu dulu lembaga Jawa itu ngumpulin permainan-permainan di seluruh Jawa dan Jogja, kemudian ditulis 4 jilid kalau nggak salah, naskahnya di Perpustakaan Nasional. Jadi dia gambar dan nulis aksara Jawa, dan ini namanya bentengan. Nah, jadi paling nggak ingatan kita cukup panjang gitu ya. Gitu. Ada yang masih bisa main ini Bapak Ibu? Bisa. Tahu ya, yang geret-geretan itu. Soalnya kadang-kadang sama mahasiswa sekarang sulit. Tak tahu kamu pernah main bentengan nggak? Enggak gitu. Ya dunianya udah apa namanya? Namanya polisi-polisinan. Ojek-ojekan. Wah, jadi ada gitu ya. Ini beda zaman. Lanjut. Di teks-teks lama kita mengenal namanya Budawara atau Puraduta. Saya hanya mengambil satu teks Jawa kuno yang mungkin Bapak Ibu yang ngajar sejarah pasti sangat terkenal dengan teks Desa Wangana atau dikenal dengan Negara Kertagama, tetapi secara kolokvial yang ada dituliskan di Lontar itu sebenarnya Desa Wangana. Jadi Negara Kertagama itu teks yang judul yang disisipkan oleh peneliti Eropa sebenarnya. Jadi judul aslinya yang ditulis penulisnya itu Desa Wangana. Jadi berbagai macam desa. Dan di situ di bagian awal-awal di bait ke-8 itu dituliskan warna tingkah ingkang Puraduta kutanya bata bang umider gitu. Jadi begitulah warna tingkah ingkang Puraduta, itulah warna dari Puraduta, dari benteng Keraton Majapahit jelas, karena ini settingnya di zaman Hayam Wuruk. Kutanya Batabang, jadi kotanya itu dari batu bata merah. Umider, berkeliling. Jadi sebenarnya bahasa Jawa kuno itu dekat kok dengan bahasa Jawa. Yang penting mau belajar sedikit lagi gitu. Ya gitu. Nah, dari teks-teks ini sebenarnya kita sadar bahwa benteng itu sudah ada di landscape kita sejak kita terkena Cinaisasi dan Indianisasi. Saya pikir begitu ya, ada efek Mongol dan Tionghoa yang sudah datang mungkin hampir bersama dengan India, dan itu punya dampak besar ke kita. Jadi kota-kota benteng sekarang cukup banyak. Kalau Bapak Ibu bulan ke Bali ada kota-kota benteng di Puri-Puri itu beberapa sisanya masih ada. Lanjut. Di masa Jawa Baru yang paling awal menyebutnya, jadi secara tekstual kita juga perlu tahu memisahkan antara cerita babat atau bahan babatnya. Nah, yang kadang-kadang kita terpleset adalah kita itu selalu berpikir kalau babat Demak itu ditulis zaman Demak gitu. Padahal enggak. Ya. Jadi babat Giyanti itu ya tidak ditulis saat meletus perang Giyanti, ya ditulis sekian tahun setelahnya gitu. Ada babat Segalung namanya, ini babat yang cukup tua, ditulis di Cirebon, juga sejaman dengan Serat Kanda di 1677 di masa akhir Kamangkurat I, perbedaan Kamangkurat II. Kertantosulo dia jelas. Ini cerita tentang Panembahan Senopati yang menyuruh keluarganya untuk mencetak batu bata. Nah, setting bait ini adalah setting di Kota Gede. Saya nggak punya foto yang di Kota Gede, saya kasih foto yang pleret. Hampir sama, bentuknya hampir sama, pleret dilebar, lebih lebar lagi gitu. Nanti Bapak Ibu bisa dolan ke pleret, sekarang sudah di rekonstruksi gitu. Dan ini menjadi proto penciptaan bentuk bangunan keraton-keraton di seluruh Jawa. Nanti dikopi ke kabupaten, dikopi ke kelurahan, dikopi ke level bawahnya lagi, kadang ke level Kliwon, Sukodono, Ngabei. Nanti kalau ada dalam-dalam kecil-kecil, itu biasanya ada kopiannya dalam bentuk yang lebih kecil. Di sini diterangkan bahwa
lawan siro parentah kaki siro akeno nyetak wong mantaran iku sak solah-solah podo bajingahan kutaniro. Kamu cetaklah dan temboklah kotamu. Ini perintahnya Panembahan Senopati di dalam babat yang ditulis di masa buyutnya ya Amangkurat kedua. Pankawula inggih Sutawijaya samya nyetak tiyang mentawis karya Kitha Bajingah. Nah, lagi-lagi istilah Kitha Bajingah ini menarik karena Bajingah sebenarnya adalah nama lain dari batuan tuf. Tuf itu kalau nanti jenengan ke Masjid Pleret itu ada batu bata dari kapur, tapi itu bukan kas. Dia sedimen kas. Mungkin kalau yang studi geologi di sungai-sungai yang ada resapan sungai kars itu nanti numpuk sekian juta tahun terus jadi batu yang gampang lempeng-lempeng begitu. Itu namanya tuf dan itu disebut dengan bajingah. Bajingah ini digunakan untuk pondasi-pondasi, bagian atasnya batu bata. Jadi lagi-lagi benteng itu bukan kebudayaan yang dibawa Belanda. Jadi ketika Belanda atau orang-orang Eropa mengenalkan benteng, kita itu ya sudah melestarikan aja karena ada ingatan panjang soal. Lanjut. Ini Bapak Ibu bisa bersani di pameran, ada katalog ini yang bisa dibaca di rumah. Saya cuma menyingkatnya dengan Mas Antoni dan Pak Kurso untuk memudahkan untuk mengenali benteng ini gitu ya. Nah, pertama kali yang menyebut pemberhentian ada Riklof van Gun, dia seorang intelijen militer gitu, dia mau jalan-jalan ke Pleret, dia berkuda 2, sekian hari, hampir 3 bulan dari Semarang, kemudian Semarang nanti Salatiga, Selembi karena dulu nggak ada Boyolali dan Selembi, terus sampai ke Prambanan, Taji, terus sampai ke Pleret. Terus selama kurang lebih 2+ sekian bulan, terus dia 3 kali berkunjung ke Mataram dan mencatatkan selalu berhenti di pos prajurit Mataram di Ungaran. Saya hanya menduga saja, jangan-jangan ini protonya, proto dari tempat ini. Ya, bisa salah dan itu wajib didebat di tahun-tahun berikutnya. Lanjut. Nah, ini yang telat Bapak Ibu, saya baru dapat semalam selama ini adalah lukisan Willem von Geusau, Geusau ini seorang perwira militer yang hadir di Ambarawa pasca Perang Jawa. Setelah Perang Jawa selesai, kemudian ada perwira-perwira militer yang kalau di Amerika sekarang istilahnya monumen. Jadi saya nggak tahu di Indonesia ada ya kayak tentara yang tugasnya melukis. Sekarang belum, adanya di sejarah ya Mas. Di datasemen sejarah, tapi kayaknya belum ada seniman tentara. Mungkin perlu diadakan lagi. Oh, SBY, betul. Jadi dulu ada di bagian dari tentara pemerintah Belanda itu ada yang tugasnya memang bikin setiap sketsa, ada yang gambar dena gitu. Itu memang orang-orang yang ahli untuk capturing situasi gitu. Maka nanti tulisannya situation for apa gitu di dalam bahasa Prancis maupun bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Jadi Gunung Muaranya di sana, di jalannya masih ada jalan kecil. Jadi sangat ya tadi lurus itu wadah ke timur, hampir sama seperti ini. Jadi dulu di belakangnya adalah Kadipaten. Nah sebenarnya jalan ini belakangnya langsung alun-alun Kadipaten. Ya, dari Kadipaten Semarang. Setelah Haji Menggolo ke-4 atau ke-5, saya lupa. Itu pamannya Raden Saleh, ya, pelukis juga. Awalnya di Terboyong ya Pak, yang awal-awal itu. Gitu. Lanjut. Nah, saya mulai masuk ke kerjaan saya sehari-hari. Jadi dugaan kedua saya justru nemu di Babat Pacino yang jarang sekali ada orang menyentuh benteng ini terkait dengan geger Pacino gitu ya. Geger bapaknya namanya geger Pacino. Geger pecinan itu istilah kemudian sebenarnya. Jadi Pacino itu itu biasanya untuk nyebut perang. Pacino, Pagianti gitu. Jadi nanti ada perang-perang yang disebut dengan po di depan. Itu khas ya tulisan-tulisan zaman Kartosulo. Kalau nggak Bapak Ibu nggak percaya silahkan baca acara Jawanya. Tapi jangan percaya saya, harus bisa baca. Karena sejarawan itu harus bisa memvalidasi sampai A1 gitu ya.
Itu kalau jenengan percaya saya, itu tulisannya kumpulan Kangkalah Yudo Sedyongungsi Biting Ungaran Sami. Jadi ini adalah prajurit Amangkurat Mas atau Raden Mas Gerendi atau Sunan Kuning yang namanya dihabisi sama kolonial, sekarang jadi tempat prostitusi gitu ya, secara citra gitu. Nah, si Raden Mas Gerendi atau Sunan Kuning ini kemudian dia menyerang memang dari Semarang. Jadi koalisinya dibangun dari Semarang. Nah, di pertempuran-pertempuran ke selatan ke arah Kartosuro itu sudah banyak prajurit yang tewas, yang sakit. Dan sejak Geger Pacino ini, maka benteng ini, Biting Ungaran ini selalu jadi tempat untuk korban pengungsian yang sakit gitu. Jadi kalau nanti kalau Bapak Ibu punya waktu nganggur, bisa baca Jawa klasik, bisa baca ini, nanti menarik banget ceritanya, ada nama-nama yang disebut gitu. Jangan percaya saya gitu, baca yang itu gitu. Nah, lanjut. Nah, bagaimana pertemuan penting yang tadi disinggung? Apakah fakta atau mitos itu pertemuan antara Paku Buno dan Baron Panino gitu? Karena nanti kalau Bapak Ibu baca di Corpus Diplomaticum, sekarang udah ada digitalnya, ada sekitar 48.000 lembar berbahasa Belanda, dibaca di Andri. Kalau nganggur baca, nganggur, sugih, sehat, jamnya sithik, susah ya, 24 jam. Itu baca itu. Jadi memang ada pertemuan, banyak sekali pertemuan, ya, banyak sekali pertemuan, baik pra-Giyanti sampai pasca Giyanti sampai perjanjian Salatiga, setelahnya nanti masih ada banyak perjanjian. Jadi negara Jawa ini benar-benar baru selesai tanda tangan itu benar-benar perjanjian Klaten 27 September 1830. Setelah Diponegoro ditangkap itu baru selesai kita tanda tangan, baru agak ayam gitu. Sebelumnya tanda tangan. Buku pertama namanya Serat Buk Klepu. Nah, ini yang sebenarnya agak debatable. Ini Klepu di mana? Klepu di Klaten atau justru Klepu di sini? Karena ini dulu sempat disebut sebagai Kawedanan. Klepu tahun berapa? Zaman Inggris setelahnya. Tapi masih bentar, kemudian dipecah-pecah. Buku Klepu ini kemudian hilang, diperbarui dengan Serat Buk Semawis ditandatangani di Semarang. Jelas kalau Buk Semawis itu yang tanda tangan Baron Panino di bulan November dengan Paku Buno ketiga, karena Paku Buno kedua itu tewas di tengah perang Mangkubumen. Nah, hasilnya ini juga kalau panjenengan percaya saya, ini bacanya Puniko Buk ing Semawis. Jadi itulah buku register tanah yang disepakati di Semarang. Nah, itu mungkin pertemuan panjang antara Paku Buno II dan Paku Buno III bersama Baron Panino dan setelahnya itu menginspirasi. Kemudian setelah tahun 1786 ada rekonstruksi tempat ini. Nah, kemudian itu disebut dengan on-mounting itu. Mungkin, jadi itu bisa salah juga. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan penelitian ini. Lanjut. Ini tanda tangan catnya Paku Buno II, ini tulisannya Paku Buno II, itu tanda tangannya Merik, itu ajudannya Baron Panino tentang perjanjian 1741 waktu melepaskan pesisir. Nah, Bapak Ibu yang besok ikut workshop peta, nanti besok kita akan bikin backstand. Dia udah nyiapin backstand. Jadi bisa buat ngajarin di rumah gitu. Nah, yang sebelah kanan adalah contoh Corpus Diplomaticum. Itu di sini jelas, saya nggak kelihatan. Di sini dituliskan, nah ini, David Johan Kontrak van den 11-13 November 1743 Open Sabanda of Hoeden tussen Ellen Gubernur General Gustav Willem Panino in den Susuhunan. Jadi itu pertemuannya ada di Corpus Diplomaticum. Pertemuan itu real ada gitu ya. Tapi tempatnya pindah-pindah di Solo, di Semarang. Nah, mungkin salah satunya di tempat ini. Lanjut. Pembagian tanahnya kayak gini. Ini peta pertama beraksara Jawa tentang Ungaran. Kita nggak punya yang lebih tua. 1825. Kalau Bapak Ibu bisa baca yang ini, atau mau baca? Boleh ya? Guru bahasa Jawa aja, betul.
Kalau buatan mobil loh, itu yang nggak bisa disebut. Ungaran tanggal ping 21 Maret 1825 yang nulis itu Reso Wijoyo itu kepala distrik ya, asisten Medono ya. Maka di beberapa tempat itu nanti ada namanya stenan itu asisten presiden, stand. Ini acara Jawa semuanya yang ada latihnya cuma ini, Kerajaan Ungaran. Pasti Bapak Ibu besok kerajaan di mana? Nanti boleh dibaca lagi. Lanjut. Kemudian masuk masa Inggris, tadi sudah disinggung sebentar. Ini peta pertama Inggris masuk ke Batavia, kemudian lanjut ke timur sampai ke tempat ini, sampai ke Kartos, sampai ke Kuntang, kemudian rekapitulasi Kuntang. Lanjut. Nah, datanya ini. Itu tulisannya Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegoro kedua dengan stempelnya. Boleh dibaca juga, kalau nggak percaya ya baca ini saya lah, tulisan saya gitu. Boleh nggak percaya, tapi baca aja nanti. Jadi di situ Kanjeng Pangeran Arya Prabu Pramodono itu nama lain dari Mangkunegoro kedua. Dia kemudian mengucapkan terima kasih banyak-banyak dumateng Eyang Kawula Kanjeng Tuan kang ngagem ingkang wicaksana Letnan Gubernur Toan Raples. Jadi setelah perjanjian kapitulasi Kuntang, jadi Mangkunegoro yang awalnya ngawal Jansen itu tiba-tiba dia langsung dipercaya oleh Inggris dan kemudian menggubur Yogyakarta. Itu peristiwa yang memang menarik sekali. Jadi Mangkunagaran dari dulu memang punya prajuritan untuk melindungi dia sendiri. Dia kemudian pengen sowan kepada Eyang Kawula ing negeri Semawis. Jadi pembentukan awal-awal Legiun Mangkunagaran di masa Mangkunegoro kedua. Jadi dulu waktu Jansen diserang habis-habisan itu prajurit-prajurit sewaannya minggir, tinggal Legiun aja yang menyelamatkan Jansen sampai ke Kuntang. Lanjut. Ini tulisannya salinannya. Kontrak itu Primis Pangeran Arya Prabu Pramodono gitu. Itu salinan-salinan. Ini juga di antri banyak banget sobat itu kalau mau pesan gitu. Lanjut. Nah, apakah di Ponorogo mengkeramatkan air? Nah, itu titipan dari panitia Tuhan. Karena ada banyak sekali orang kalau mampir ke sini itu minta air keramat gitu ya. Tapi ya mungkin keramatnya mungkin di Ponorogo pernah wudhu di sini gitu ya. Jadi di Ponorogo itu memang di sini cuma 12 jam, nggak lama Bapak Ibu. Datang terus minta sholat maghrib, wudhu, kemudian makan malam di tengah. Kemudian istirahat. Saya juga nggak tahu tadi ada pendapat di sini, ada pendapat di atas, itu monggo. Tapi tidak pernah ada ceritanya di Ponorogo mengkeramatkan air. Ya, dia memakai air seperti biasa, seperti manusia pada umumnya gitu ya. Ya itu perlu disosialisasikan gitu, biar nggak terus meramati benteng gara-gara airnya gitu. Ini catatan Kapten The Stewart, itu kapten yang di sini itu. Lanjut. Nah, catatan berikutnya datang dari Bupati Kudus yang tinggal di Solo Tigo, namanya Prolono, Mas Ibu kemarin menerjemahnya ke bahasa Indonesia. Dia waktu dia jalan ke Boyolali, ke benteng Boyolali, dia secara tidak langsung dia nyebut Pulau ningali benteng alit ing pinggir margi kados benteng Ungaran. Jadi 1873 benteng Boyolali dan benteng Ungaran itu sama-sama eksis, masih eksis sebagai tempat kalau ya itu tempat istirahat orang sakit setelah perang Aceh. Jadi di Boyolali, di beberapa tempat yang lain. Lanjut. Nah penutupnya gitu ya, ini cuma refleksi aja gitu. Jadi kadang-kadang saya membayangkan untuk apa
kita belajar soal keprajuritan sepanjang ini dan lain-lain. Tapi saya sekarang makin yakin bahwa kemenangan, kekalahan gitu ya, saya nggak tahu di tempat ini udah berapa kali bendera yang berkibar di sini, berapa ratus ribu prajurit yang datang dan pergi, tewas dan menang, kalah gitu. Tapi saya semakin sadar bahwa semakin kita serawung dengan benteng, sebenarnya ada nilai, ada satu yang penting banget, tidak ada yang lebih tinggi selain kita memanusiakan manusia itu. Itu saya pikir itu semangatnya benteng Onmoting, karena dia dari zaman Geger Pacino sampai masa kemerdekaan selalu menjadi tempat orang sakit, orang yang tertembak, yang menghembuskan nyawanya terakhir ya di tempat ini. Jadi itu saya pikir perlu satu nilai yang perlu kita lakukan. Mungkin itu dari saya, nanti disambung ke diskusi biar agak cepat. Matur nuwun, saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun. Nah, saya arsitek, kemudian sipil, ya. Kemudian saya mengambil S2 Conservation and Tourism, lebih ke untuk generasi sekarang. Kemudian saya mengambil S3 untuk industri tapi industri yang kuno, industri gula, itu industri atas 18, bayangkan industri atas 18.000 di dunia sih habis ya. Indonesia masih ada orang-orang Inggris Belanda itu bisa ada, padahal bangunan geometri besar ada contohnya itu tidak ada tuangannya, bayangkan. Nah, itu yang kemudian saya pelajari, yang kemudian saya menarik bahwa kebetulan sekarang itu iya, pelestarian ada yang seperti itu. Jadi saya berusaha untuk mendekati sejarawan dan jadi, nah ini ada dulu waduh ini harus sekali sangat berbeda ya. Ya, jadi saya mungkin hanya menunjukkan ini dulu seperti apa, tadi sudah diterangkan semua. Jadi saya bisa cepat Mas tolong. Nah, ini sejarahnya. Nah, ini dulu Indonesia itu, Jawa itu kaya raya karena ada pabrik-pabrik juga, industri juga atas 18 kilometer. Berikut, nah ini ya saya ikut di dalam proses renovasi ya untuk gede. Nah, ini jadi saya benar ini nanti kalau akan tanya bisa tanya langsung ke saya. Berikut. Ini sejarah yang saya takutkan adalah kalau saya memberikan tentang sejarah ini tidak sama dengan sejarawan. Jadi ini saya masukkan ke sini, saya telepon Mas So dan Mas Kawo. Dan saya bilang sejarah itu tidak sama dengan bagus banget, itu suatu variasi untuk diskusi. Ya ini yang saya dapat dari pelajaran dari berikut. Ya, ini ada jalur transportasi perdagangan hasil bumi Semarang sampai Boston London. Kalau kita lihat wheeler 3, wheeler 2, wheeler 1. Kemudian ada lagi saya temukan benteng DSL ya. Iya, itu menarik sekali ya. Nah, ini kita melihat secara visual saja. Tahun 2008 saya membuat studi kajian seperti ini bersama arkeolog yang sama itu. Ini kondisinya dulu seperti ini. Berikut. Nah, ya ini seperti ini yang belakang. Ini tahun 2008. Waktu itu berikut. Nah, ini ya tahun 2008 tadinya itu di sini dipakai oleh dari keluarga Malaysia ya, kemudian dari dinas pariwisata bisa dialihkan
ya. Nah ini bisa masuk, kemudian bisa mendata, ya. Berikut, ya ini data-data yang saya pikir itu masih asli tahun 2008. Nah ini penting sekali, harus didata aslinya supaya kita tahu nanti kalau memperbaiki tidak lepas dari ya, jadi mulai dari mengkaji material sampai pada kekuatan fondasinya itu bagaimana ya. Itu, nah ini dulu seperti ini. Jadi tahun 2008 itu ya sini ya seringkali ketawa ya, kadang-kadang ketawa seperti itu. Ada yang menarik, saya selama mahasiswa, sebelum mahasiswa mendatai Pak malam datang sini mendata pakai sampel berat itu, terus kalau kameranya itu dilihat ada yang selimut semuanya begitu ya, akhirnya enggak, jangan lama siang saja. Ada penampakan. Iya, ada penampakan itu selimut begitu. Jadi ya mungkin sekarang ini masih selimut juga di gitu ya, kita nah ini yang di bagian belakang ya. Ini yang tadi itu tandanya. Nah ini kalau dilihat ini pertarungan 2023 saya ambil dari Lengkong ya, yang ditulis tentang ini. Ini ilustrasi ya tahun di Semarang daerah Candi, karena ya itu situasinya seperti ini. Jadi menunjukkan bahwa dulu seperti ini. Nah ini seperti itu ya, payung itu sekarang sudah nggak ada. Ya, apa-apanya ya. Payung fantasi. Nah ini ya. Berikut ya, ini ya jembatan itu. Nah ini ya, ini ya saya dapat data tentang bentuknya benteng dan foto yang ini kira-kira tahun sekitar abad ke-18. Nah berikutnya ini data benteng yang lama. Kemudian seterusnya, nah ini juga tadi Pak Triyono menanyakan tahunnya berapa, saya tidak menemukan tahunnya. Ya, berikut. Nah ini yang tahun 33 seperti ini yang bagian belakang, ternyata yang bagian depan ya. Berikut. Ini yang menghadap ke Jalan Diponegoro. Ini tahun 88 ya. Ini nanti ada kelihatan motornya. Berikut. Nah, ini motornya biasa gini. Ya, berikutnya. Nah, ini bagian di sini jendela-jendela. Berikut. Nah ini ya, yang tadi ya, ini tahun 88 masih seperti ini. Berikut, nah ini analisa mengenai ruangan-ruangan yang harus kembali seperti semula. Jadi dinding, lantai itu harus kembali seperti semula. Di dalam perencanaan itu seperti ini. Berikut secara cepat saja. Jadi semuanya ya aslinya seperti ini. Berikut ini dulunya seperti ini. Terus nah ini aslinya seperti ini. Berikut nah seperti ini.
Nah ini ada usulannya nantinya seperti apa? Seperti ini. Ya. Ya, berikut ini sampai lantai bangunan B yang di belakang harusnya kembali seperti ini. Ya, ini seperti ini. Ya, ya seperti ini harusnya kembali seperti itu semua. Nah, itu harusnya kembali seperti itu. Iya, ya stop dulu dari situ. Nah, ini kerjaan saya mengajar juga praktek. Kita mengajar enak sekali. Ketika berpraktek, saya harus selalu berkelahi. Ya. Harus begitu. Terakhir ini kemarin ya saya ramai sama PT KAI stasiun Malang. Belum ada izin bangunan sudah mau dibangun. Nah, untuk bangunan cagar budaya harus ada kajian historis, ya, kajian sejarah. Perlunya Bapak Ibu mengajarkan sejarah itu untuk mengetahui kajian historis. Yang kedua, sudah diterangkan banyak yang historisnya. Yang kedua, kajian arkeologis, kajian keasliannya. Yang kajian aslinya tadi sudah saya fokus sampai materialnya apa itu harus seperti itu. Yang ketiga, keaslian arsitektural. Ya seperti tadi tiba-tiba ada kuning ya seperti itu mungkin sekali ya. Tapi kalau sudah sampai itu, saya harus berkelahi. Yang ramai itu di Mangkunegaran. Tiba-tiba kajiannya Gusti itu minta maksudnya itu diganti kaca, itu diganti kaca. Dan apa alasannya gitu? Ini Pak, soalnya dibersihkan supaya tahu jangan dunia begitu. Ya saya mengatakan ya, Mas, jangan itu mau jadi raja, komputer ya jangan ngawur seperti itu gitu. Dan saya sudah keluar desainnya seperti itu. Saya diminta tanda tangan, saya tidak mau. Ya saya tidak mau tanda tangan terus dari PUPR yang memberikan saya diminta untuk memberikan, saya tidak mau. Terus saya lapor ke Balai Pelestarian Cagar Budaya, harus dikaji itu. Saya ke BN cari Profesor Kopi Inayati. Prof ini gimana? Ya wes orang kami Kopi Inayati datang situ, ya itu sampai sekarang seperti itu. Ya, jadi karena alam juga seperti itu. Tiba-tiba rumahnya misalnya baru gitu. Ya boleh ini harus ada izin bangunan dulu. Nggak apa-apa, langsung mulai gitu. Ya salah harus dihentikan. Ya karena harus ada kajian sejarah dulu, kajian arkeologi, arsitektur dan seterusnya. Itu tidak ada. Nah, itu yang kemudian menurut saya malah padahal juga oriental iyo. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau tidak itu pasti mereka minta saya harus tanda tangan tapi dia kopi. Nah, jadi itu sulitnya seperti itu. Ya, jadi kalau di teori enak saja, begitu di lapangan ya kita harus jaga-jaga. Nah ini proses dari kita sampai berikutnya yang secara cepat saja. Nah ini ada ide, ada film 3 itu adalah mercusuar untuk Semarang, ada film 2, film 1 sampai Benteng Hestel. Nah, yang kita ajukan ke situ, kesimpulannya berikut. Nah, ini yang tadi nilai penting sejarah yang saya inginkan ini lihatnya seperti ini.
Ya ini sebagai pengontrol itu perdagangan. Jadi perdagangan itu dulu Belanda itu menghidupkan perdagangan hasil bumi agriculture. Nah itu perjalanannya dengan kereta api dari Benteng Willem 1, kemudian dialasi Benteng Willem 2, kemudian sampai pelabuhan ada nah itu untuk anak muda bagus secara seperti itu yang bisa itu seperti itu. Berikut nah ini modus suatu yang ketiga Pelabuhan Semarang ini berikut ya yang ini Benteng Willem 2, kemudian ini Benteng Willem 1 ya sama. Benteng Willem 1 itu saya menjalankan tol udara ini, tapi sekian banyaknya akhirnya keluar desain mobil akhirnya jadinya seperti itu sekarang ya. Kalau saya mengatakan ini sejarawan harus lihat untuk pemalsuan sejarah jadi seperti itu ya, nah, nah sekarang untuk periode yang saya ingin mari kita semua melakukan pengkajian secara historis, arkeologis supaya tidak menjadi bangunan baru yang dilakukan kan semuanya bangunan baru. Berikut nah ini yang bagus sekali ya. Kita harus lihat sekarang sudah jadi seperti apa, sudah bisa atau belum. Katanya mau jadi museum. Nah, sekarang jangan sampai ketinggalan belajar di sana ya. Ini bagaimana? Itu 1 Juli mau jadi museum, Pak. Oh, ini. Ya. Ya. Saya kasihkan. Ya. Ini dari situ jadi saya menunjukkan bagaimana menjaga value, menjaga nilai itu supaya tetap ya yang tidak digali itu dari historis, arkeologis, ya arsitektur itu harus ada dari tugas saya. Jadi kalau sejarawan sudah pemalsuan sejarah itu harusnya mengajar tentang sejarah ya ajarkan seperti itu ya mungkin saya tidak terlalu banyak tapi nanti bisa didiskusikan ya begitu. Terima kasih Pak Kais ya akan kita sikap berarti ya member saja kalau kemudian beliau itu disuguhi roti. Tapi bagi orang pribumi, roti itu memang satu yang istimewa. Pertama ya, ada merdeka dan sebagainya. Saya pernah melakukan penelitian, sebenarnya kalau zaman di Ponorogo itu, roti itu satu yang istimewa. Tahun pada waktu kita agresi militer Belanda kedua, ini di Solo pernah terjadi, tentara Belanda bermakan siang, kemudian diserbu oleh tentara kita. Pada itu sudah tahun 49 ya, 49. Ini orang Jawa itu banyak yang belum tahu roti. Roti itu dimakan rotinya dulu, dan itu ada apa ini merdekanya kemudian dimakan belakangan. Itu terjadi. Kemudian ada yang unik lagi dulu. Sekarang kalau kita melihat pesta, orang katakan pesta paling modern itu prasmanan. Kalau zaman dulu kan pesta itu di piring tertentu, kita duduk kemudian berbenah. Prasmanan itu sebenarnya kita kenal mulai zaman Dandes. Jadi nenek moyang kita tahun 1810 itu sudah mengenal yang namanya prasmanan. Mengapa demikian? Karena orang Jawa itu menyebut orang Prancis. Jadi kita berdasarkan dari Batavia itu adalah orang-orang Prancis. Dalam naskah-naskah bapaknya masih itu kalau menyebut orang Prancis itu bangsa Prasman.
mangan cara Perancis, prasmanan gitu. Jadi makanya apa, sambil berdiri. Kalau orang Jawa itu tidak sopan. Kita kalau makan ya duduk, bersila. Tapi makan cara prasman, berdiri, standing partai. Nah, sekarang kita tahu yang itu pesta yang paling modern, padahal udah 18, 10, 18, 16 itu kita sudah mengenal prasmanan. Ini yang kita tahu lagi. Nuwun, Pak. Administrasi untuk perdagangan itu digabungkan dengan nah, makanya tadi yang saya katakan orang jadi perdagangan dari film 3, film 2, film 1 ya sampai ke sini ya. Sebenarnya kan langsung sampai ke Gombong sampai ke mana. Nah itu yang perlu didata ya, itu diadakan suatu pendataan historis arkeologis. Nah karena supaya tahu aslinya, supaya kalau nantinya dilihat ya ada dasarnya. Ini kenapa seperti itu menyambung dengan Ibu tadi mengenai undang-undang ya. Dulu cagar budaya itu semua dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan, dalam artian suatu perencanaan, pendataan dan semua itu sampai pelestariannya dananya masuk ke Kementerian Kebudayaan sampai 2012. Setelah itu dananya dialihkan ke Kementerian PUPR, sehingga ini orang duitnya sombong tua. Nah itu ada undang-undang sendiri antara ini dan ini tidak sama ya, tidak sinkron ya. Contoh kalau revitalisasi dia renovasi terus ada macam-macam itu sudah ada di cagar budaya bangunan ini, tetapi di PUPR kemudian menyatakan cagar budaya itu sebagai istilahnya pusaka ya, pusaka, ada kota pusaka. Nah ini ada aturannya sendiri dan ini sampai hari ini yang paling parah ya, yang paling parah itu adalah Kota Lama. Kota Lama itu jalannya itu tidak kembali ke aspal, sekarang menjadi paving dan banyak yang rusak. Ada hiasan-hiasan lampu apa itu kan seperti itu ya. Tapi ketika ditanyakan itu kok seperti itu, prinsipnya cagar budaya apa, jawabannya apa? Lucu sekali. Itu adalah beautification ya, jadi seperti pakai lipstick ya, itu palsu warna itu seperti itu, akhirnya itu menjadi gitu. Ketika lasem ya itu mengikuti Semarang. Nah karena Semarang seperti itu, keluar itu ya, keasliannya tidak hilang ya, tidak ada di situ. Jadi itu masalah undang-undang saja. Nah saya berusaha untuk menghubungkan lagi ya antara PUPR dan Kementerian Kebudayaan itu supaya sinkron seperti itu. Nah itu ceritanya orangnya bukannya dari mana gitu. Jadi ada Masjid Baitur Rahman itu ya, itu dinyatakan cagar budaya. Di situ dari PUPR dimasukkan yang besar sekali, terutama untuk listrik ya, itu listrik dan semuanya itu dibongkari semuanya, sampai saya arsiteknya mana ini kok sampai ada semua diubah-ubah gitu kan, tidak boleh, harus seperti aslinya, tidak ketemu ya arsiteknya itu. Nah terus yang mechanical electrical kok banyak sekali. Nah dari PUPR mengatakan bahwa nah ini adanya dari PUPR
Terus saya katakan sepertinya dananya dari uang pajak masyarakat. Ya lebih realistis kalau seperti itu. Akhirnya sekarang itu ya Baitullah waktu menyedihkan. Untuk bayar listrik itu harus 75 juta per bulan. Bayar ledeng 25 juta per bulan, 100 juta per bulan. Harus dibayar dari uang kotak infak seperti itu. Saya ke Pemkot, saya ke PLN, saya itu ya, itu tidak, itu di sana. Akhirnya ya saya di KPUPR itu tolong dicatat saja yang listriknya terlalu banyak itu. Nah itu seperti itu. Jadi karena undang-undangnya yang kemudian berpindah ke PUPR ya seperti ini juga ya. Benteng itu kemudian kan dananya dari PUPR mengambil seperti itu. Ya, tapi nanti kalau PUPR dengan saya pasti berkelahi nanti kita seperti itu. Ya itu ya saya yang ada di lapangan itu saya biar berkelahi tidak apa-apa.